Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Semuanya sakit. Mudah-mudahan yang sakit bisa kesehatan, semua bisa berangkat lagi, bisa bertemu dengan teman-temannya. Terima kasih. Sudah salah satu doa ya. Kita hari ini akan belajar tentang komputasional ya. Pernah menggunakan komputer itu dibuat oleh manusia. Berarti manusia lebih pintar dari komputer. Nah, kita yang membuat komputer dibuat oleh manusia. Jadi manusianya lebih pintar dari komputer. Jadi kita nanti belajar tentang komputer operasional, dimana kita itu akan dilatih untuk kita berpikir seperti komputer, tapi kita berpikir secara logis, sistematis, terstruktur untuk memecahkan masalah sehari-hari. Sebelum kita ke materi, tujuan pembelajaran kita kali ini itu nanti diharapkan kalian bisa memahami, kemudian menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan persoalan sehari-hari. Kalian jadi mandi terus habis mandi sholat subuh ya. Yang kedua ketiga makan. Keempat pakai baju. Berarti habis mandi nggak pakai baju. Iya. Ya terus apalagi sarapan, berangkat. Itu aktivitas sehari-hari yang kalian lakukan setiap hari dan tidak berubah setiap hari, kan seperti itu ya. Itu salah satu kita berpikir komputasional, bahwa kamu melakukan aktivitas sehari-hari yang terus-menerus dikerjakan hampir sama setiap harinya ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kecuali mungkin Minggu gitu ya, berbeda, ada yang sama mungkin ada yang berbeda. Jadi itu contoh penerapan berpikir komputasional, yaitu di komponen pola aktivitas ya setiap hari kalian lakukan secara berulang dan sama. Itu contoh berpikir komputasional. Nah, perhatikan dulu di sini ya. Ini
saya lupa menyalakan kompor, apa yang terjadi? Matang. Berarti ketika ada satu yang kelupaan atau kelewat, berarti si telur ceplok tidak akan dimakan. Dan begitu juga nanti dengan pembelajaran kita hari ini di berbagai komunikasional, khususnya di komponen algoritma. Kalau misalnya di algoritma, langkah-langkah membuat telur ceplok, kalian tidak menyalakan kompor, berarti telurnya tidak akan matang. Ya, begitu juga ketika kita membuat algoritma suatu pemrograman, kita belajar berpikir komputasional itu belajar nanti tentang membuat langkah-langkah dan pemrograman. Jadi ketika kita nanti langkahnya kurang, seperti tadi membuat telur lombok tidak menggunakan kompor, ya tidak akan terjadi telur ceplok itu, kan? Ya, nah ini contoh penerapan algoritma berpikir komputasional, algoritma yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita breaking dulu ya, silakan berdiri, nanti kalian ikuti dulu ya gerakan apa yang nanti kita lakukan biar kalian tambah konsentrasi dan tambah semangat. Ya, silakan berdiri dulu semuanya. Ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ada buat salah. Ada buat salah. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, konsentrasi. Berapa kali lagi? 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sampai sini masih belum? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, terima kasih. Tadi sudah guru kasih contoh tentang cara memasak telur ceplok. Ya, cara memasak telur ceplok. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu materinya. Apa sih berpikir komputasional? Ya, berpikir komputasional. Ya, konsep menemukan masalah ya, yang ada di sekitar kita, kemudian kita bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, komponen berpikir komputasional itu ada 4. Apa saja? Ya, abstraksi 4, algoritma. Ya, dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Contohnya tadi dari masak nasi goreng itu kan masalah besar ya, dipecahkan menjadi kecil-kecil, misalnya dengan caranya mencari bahan, mengumpulkan bahan ya, dan menggunakan telur, kemudian nasi dan seterusnya. Itu namanya dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Kalau pengenalan pola itu mengenal pola yang sama. Ya, jadi diulang-ulang. Contohnya seperti tadi kalian aktivitas sehari-hari. Ya, setiap hari bangun, sholat, mandi, sarapan, berangkat sekolah, itu dilakukan setiap hari. Itu namanya pengenalan yang sama. Kalau abstraksi itu mengabaikan perintah atau
instruksi yang tidak relevan, ya, yang tidak ada hubungannya kita abaikan atau kita tidak fokuskan, ya, itu namanya abstraksi. Jadi mengabaikan yang tidak relevan, tidak ada hubungannya dengan hal yang kita lakukan, itu namanya abstraksi. Dan yang terakhir adalah algoritma. Algoritma itu menyusun langkahnya. Seperti tadi, masak nasi goreng, langkahnya seperti apa, disusun secara berurutan, ya, tidak si nomor 7. Kalau misalnya tadi nomor berapa ada menyalakan kompor, kamu tidak menyalakan kompor, ya, telur ceploknya tidak akan terbuat, kan gitu. Jadi itu namanya algoritma, langkah-langkah yang disusun berurutan sehingga akan menghasilkan hasilnya. Ya, ini tentang berpikir komputasional dengan 4 komponen. Nah, biar lebih jelasnya lagi, ini Bu Guru akan memberikan soal, ya, diskusikan. Di sini sudah ada perintahnya. Diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Setiap kelompok ada yang dekomposisi, ada yang pengenalan pola, ya. Di 15 menit selesai, ya. Nanti selesai presentasi. Silakan 2 orang untuk maju ke
2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, terus 8 10 12 14. Jadi menambahkan angka 2 berarti polanya sama, tambah 2 tambah 2 tambah 2 itu namanya pengenalan pola, karena polanya sama terus-terusan ya. Jadi 2 tambah 2 kan sama, 4 tambah 2 6 tambah 2 itu ya. Yang berikutnya saya ulangi lagi, mudah-mudahan dapatnya yang beda ya. Nomor 5 ya, silakan kelompok 5. Ini udah coba apa? Dekomposisi ya, yang siapa bacanya ya? Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sinta Jessica, biasa dipanggil Jessica. Maka saya bukan kami akan mempresentasikan tentang dekomposisi, membersihkan kamar, membersihkan meja belajar dan membelah cerminakan. Kategori yang kedua yaitu pengaturan menata melihat dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berdiskusi tentang dekomposisi, jadi memecahkan permasalahan yang kompleks menjadi lebih kecil. Contohnya tadi habis bangun tidur apa yang dilakukan? Misalnya pagi, terus membersihkan kamar. Ya, apa yang dibersihkan di kamar? Sapu lantai, ngepel lantai, terus gelap kaca, ya. Apalagi merapikan meja belajar, ya, dirapikan tas dan lain sebagainya. Itu contoh dekomposisi. Jadi memecahkan permasalahan yang besar menjadi kecil-kecil, ya. Jadi membersihkan apa yang harus dibersihkan? Oh, misalnya bersihkan lantai, itu kan jadi permasalahan kecil, disapu gitu. Terus merapikan buku, merapikan meja, itu kan permasalahan besar. Apa yang dirapikan? Oh, bukunya ditangani, tasnya ditaruh di tempatnya. Itu contoh dekomposisi. Jadi memecahkan yang besar menjadi kecil, ya. Kita lanjutkan. Ini ada guru berikan soal, satu anak menjawab satu soal asesmen dan refleksi nanti. Ya, sekarang refleksi. Nah, refleksinya nanti guru tunjuk satu orang untuk maju. Merasa bertugas. Refleksi sudah diisi Mbak. Mbak ini Mbak siapa namanya? Silvana. Ya, Mbak Cantika silakan refleksinya dibaca atau dijawab. Jawab ya, jawab.
Apakah saya terpartisipasi aktif dalam kegiatan apa yang saya lakukan ketika saya disuruh ada yang saya tidak Ya. Refleksi hari ini, tadi sudah memahami yang asli. Ini kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini bahwa yang namanya berpikir komputasional itu adalah berpikir secara logis dan struktur untuk memecahkan masalah yang terdiri dari 4 komponen, yaitu komponen dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, untuk pelajaran hari ini sampai di sini. Nah, untuk nanti tugasnya 5 kelompok ya, kalian bisa mencari permasalahan yang ada di lingkungan kalian, baik di sekolah maupun di rumah. Kalian mencari, oh ini yang dekomposisi, oh ini yang algoritma, nanti di secara kelompok ya. Nah, untuk kegiatan hari ini nanti selesai, kita lanjutkan minggu depan. Mohon maaf barangkali di guru ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.